Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini, di penghulunya hari Yaumil Jum'ah, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di Baitullah, di rumahnya, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yakni ibadah salat Jum'ah. Kita berharap mudah-mudahan amaliyah ibadah kita di hari ini, berangkat kita dari rumah kita menuju ke Baitullah ini, senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bersama berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah tentang amalan ringan tetapi berpahala besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap umat Islam diwajibkan untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selain itu, ibadah juga bertujuan untuk mempersiapkan amal penolong ataupun investasi kita di akhirat kelak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mempermudah umatnya dalam mendapatkan pahala untuk titian atau jembatan menuju sampai pada akhirat dengan beramal dan beribadah. Walaupun dengan mengamalkan amalan yang ringan, tapi di balik itu mempunyai pahala yang sangat besar. Apa itu? Di antaranya adalah yang pertama, mendengarkan azan dan membaca doa setelahnya. Sepertinya kita hal yang sepele, 5 waktu bisa diperdengarkan azan oleh muazin kita. Tetapi tahukah di balik itu ternyata yang kita anggap sepele itu mempunyai pahala yang sangat besar yang akan Allah berikan kepada kita. Apa itu? Di antaranya garansi syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pertolongan kelak di akhir dengan mendengarkan azan. Juga bagi seorang muslim nanti adalah sebagai saksi di akhirat kelak. Ini baru mendengarkan suara azannya. Apalagi kalau kita yang mendengarkan mau menjawabnya, membalasnya. Kata Rasulullah, la yasma'u madda sautil muadzin jin wala insin, atau jin dan manusia, wala sayun illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, oleh manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat.
Bahkan Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengarkan panggilan azan lalu ia berdoa akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Tadi yang kita dengar bersama-sama setelah muadzin selesai azan, beliau berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ila akhirid doa. Itu akan menjadi saksi kelak, itu kita akan mendapatkan jaminan kelak dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diberikan syafaat dan diampunkan dosa-dosa kita. Baru menjawab dan mendengar suara azan. Apalagi ketika kita hadir dari rumah kita, melangkahkan ke tempat ini, langkah demi langkah mengumpulkan pahala. Kaki kanan kumpulkan pahala, kaki kiri menghapuskan dosa. Sampai di tempat ini kita melaksanakan salat sunnah dan salat-salat yang lain, dilanjutkan salat wajib. Begitu besar pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal amalan ini mungkin saja menjadi suatu hal yang dianggap biasa-biasa saja. Mungkin ketika kita sedang asik bekerja di kantor ataupun di lahan ataupun di lapangan, ketika terdengar suara azan itu, kadang-kadang ada yang merasa bahwa pekerjaan kita nanggung, tinggal sedikit kita lajakkan, kita selesaikan, kemudian kita abaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan satu kerugian bagi kita bersama. Tetapi bagi orang setelah azan itu didengar, ia langsung berangkat ke masjid, ke mushola, ataukah ia langsung mengerjakan sholat karena jauh dari masjid dan mushola, maka saat itulah pahala akan mengalir untuknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, pahala ringan tapi pahala besar adalah mengimami imam saat sholat atau mengimami makmum kita yang akan melaksanakan sholat. Dan itu sudah biasa yang dilakukan oleh imam-imam kita. Tapi ternyata di balik itu pahala yang sangat besar yang akan diterima oleh imam dan makmumnya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza amana al-qari fa aminu fa innal malaikata tu'minu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata beliau baginda Rasul dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau baginda Rasul bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang membacanya, bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan malaikat, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Imam Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, amalan ringan tapi berpahala sangat luar biasa adalah berzikir ataupun berwirid yang di dalamnya ada bacaan ayat kursi sesudah sholat kita. Dan itu memang sudah kita biasa lakukan setiap hari ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, bermakmum dengan imam kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita jauh sebelumnya sabda itu disampaikan oleh beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matsalul ladzi yuzkaru rabbahu wal ladzi la yuzkaru rabbahu masalul hayy wal mayit.
perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti orang yang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya apa? Ketika orang hidup tidak mau berzikir, tidak mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa bahwa asal kejadiannya. Dia lupa siapa yang memberikan rezeki untuknya. Dia lupa siapa yang memberikan nyawa untuknya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikirlah, ingatlah kepada Allah sebagai tanda rasa syukur kita diberikan rezeki, nyawa dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, belum lagi dalam zikir setelah salat kita juga ada bacaan ayat kursi. Pahala yang akan diberikan adalah surga akan menanti kita. Apa kata Rasulullah? Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat, tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selain kematian. Oleh karenanya ketika kita selesai salat, apakah salat dengan berjamaah ataukah salat sendirian, ada suatu hal, maka jangan lupa kita berwirid dan juga kita baca ayat kursi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya amalan ringan tapi pahalanya besar adalah senantiasa ketika kita beraktivitas, mulailah terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Kata Rasulullah, barang siapa atau setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut akan terputus. Artinya apa? Berkahnya tidak ada. Hanya kita merasa capek belaka. Tapi pahala dan barokah itu tidak akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan perbuatan baik, amalan baik, jangan lupa awalilah dengan membaca basmalah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya amalan ringan tetapi berbuah pahala yang sangat besar adalah membaca ayat suci Al-Quran. Dan itu sudah sering kita lakukan dimanapun, kapanpun berada. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamu harfun wa harfu mimu harfun. Ketika kita baca ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu, bukan satu kalimat dinilai satu pahala, tidak, tetapi satu huruf dinilai pahala. Setiap huruf yang kita baca tinggal kalikan berapa huruf dalam kalimat itu. Syukur-syukur kita bisa baca satu halaman, ataupun satu makra, ataupun satu ruku, ataupun satu juz. Dan lebih-lebih kalau misalkan kita hafal ataupun kita membaca 30 juz, berapa pahala yang Allah akan berikan buat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Siapakah itu? Apakah saudara kita atau teman kita, anak kita, orang tua kita? Doakan dengan doa yang baik-baik, karena itu akan kembali kepada diri kita. Akan kembali pahala yang Allah akan berikan selain kepada yang kita doakan, kembali juga kepada kita. Maka ketika kita berdoa, jangan pelit hanya untuk diri kita sendiri, tapi doakan juga saudara-saudara kita yang lain, orang tua kita yang lain, teman sejawat, jamaah dan lain sebagainya. Insya Allah, Allah akan senantiasa memuliakan kita. Mudah-mudahan Allah akan memberikan perlindungan kepada kita, akan memberikan rahmat taufik kepada kita senantiasa dan kapan saja. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.